Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yoon Ji Woo yang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Namun sampai di luar, ia diikuti oleh dua orang polisi, di mana ternyata dua polisi itu sedang mencari ayahnya yang merupakan seorang buronan dan bandar narkoba. 야, 아빠한테 전화하면 자수하라 그래. Karena ayahnya yang menjadi buronan, Ji Woo kerap kali mengalami perundungan dan dijauhi oleh teman-temannya. Sang guru juga sempat menyuruh Ji Woo untuk pindah sekolah karena banyak dari orang tua murid yang tidak suka jika anaknya satu sekolah dengan anak seorang buronan. Hingga suatu ketika, Ji Woo sudah tak tahan lagi dengan semua perundungan yang ia alami. Ketika sang guru datang, Ji Woo memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut. Ia juga melampiaskan kekesalannya pada dua polisi yang selalu mengintainya. Sampai di rumah, ia melihat hadiah yang diberikan oleh sang ayah, namun Ji Woo mengabaikan hal itu. Di tempat lain, sang ayah yang bernama Dong Hun menghubungi Ji Woo untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Namun Ji Woo justru malah memarahi sang ayah karena sang ayahlah yang membuat hidupnya jadi berantakan dan tak ada satu orang pun yang mau berteman dengannya. 내가 조폭딸이라는 소문이 나서 학교에서 아무도 나한테 말 안 걸어. 죽었다고 생각할 때니까 집에 오지 마. Mendengar hal itu, Dong Hun langsung membuka ponselnya, di mana seharusnya ia tidak boleh melakukan hal itu. Kemudian, Dong Hun menyuruh anak buahnya turun, sedangkan dirinya pergi untuk menemui Ji Woo. Sampai di depan kamar apartemennya Ji Woo, ia berusaha membuka pintu itu dengan kunci serep yang ia bawa. Namun secara tak terduga, ada seseorang yang datang dan mengancam Dong Hun dengan sebuah senjata. Ji Woo yang mengetahui jika sang ayah ada di luar, ia pun berusaha membuka pintu apartemennya. Namun tiba-tiba, ya, orang misterius itu berkali-kali menembak sang ayah. Namun sang ayah berusaha sekuat tenaga untuk menahan pintu tersebut agar Ji Woo tidak ikut terluka. Setelah orang misterius itu pergi, disitulah sang ayah meminta maaf pada Ji Woo karena selama ini ia telah menjadi ayah yang tidak baik. Singkat cerita, Dong Hun pun kini telah disemayamkan. Hingga tak lama kemudian, datanglah Choi Mujin beserta anak buahnya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Dong Hun. Di mana diketahui jika Mujin ini adalah pimpinan sebuah kelompok mafia besar yang menguasai peredaran narkoba di Korea Selatan. Dan sekaligus Mujin ini adalah rekan dari Dong Hun dalam kelompok tersebut. 네 아버지는 내가 가장 믿었던 친구였고 형제였다. 그것만 기억해. Setelah itu, Ji Woo dipersilahkan melihat jenazah sang ayah untuk terakhir kalinya. Di mana ketika itu ia langsung teringat dengan kenangannya bersama sang ayah. Nah, pada saat itu, sang ayah bercita-cita untuk membuat rumah di pinggir pantai dan tinggal bersama dengan Ji Woo tanpa harus mempedulikan apapun. 지우야, 우리 바닷가 가서 집 짓고 살까? 제주도 가서 살자. Ketika Ji Woo di kantor polisi, ia mendapatkan informasi jika ternyata kasus kematian ayahnya malah dihentikan. Padahal, Ji Woo sudah memberikan bukti CCTV pada polisi itu. Namun menurut si polisi, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk bisa mengetahui siapa pelakunya. Si polisi juga menanyai Ji Woo apa yang telah ia katakan kepada sang ayah sehingga Dong Hun mau keluar dari persembunyiannya. Mendengar hal itu, Ji Woo pun kembali mengingat percakapannya dengan sang ayah, yang mana hal itu membuat dirinya menjadi tak berdaya. 죽었다고 생각할 때니까 집에 오지 마. Karena tak ada cara lain lagi, ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat Mujin dan meminta Mujin untuk bisa menemukan orang yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Dan jika sudah ketemu, ia ingin menghabisi orang itu dengan tangannya sendiri. Namun Mujin berkata, jika menghabisi seseorang tidaklah semudah itu. Mujin kemudian menyuruh Ji Woo untuk menusuknya dengan sebuah pisau. Namun Ji Woo tidak mampu untuk melakukan hal itu. 찔러. Setelah tak membuahkan hasil, Ji Woo pun kembali ke apartemennya dan memperhatikan kunci yang sempat ayahnya bawa. Hingga tak lama,
ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Setelah dilihat, ternyata orang itu mirip dengan pelaku yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Dan Jiwoo pun terlihat sangat ketakutan pada saat itu. Setelah orang tersebut pergi, Jiwoo memberanikan diri untuk mengejarnya. Namun ternyata hal itu sudah terlambat. Kemudian Jiwoo membagikan selebaran ke berbagai tempat untuk bisa mencari tahu siapa pelaku yang telah menghabisi nyawa ayahnya dengan imbalan sebesar 5 juta won. Mujin yang kebetulan lewat di sana juga sempat melihat selebaran tersebut. Singkatnya, Jiwoo mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan jika ia tahu siapa orang yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Tanpa buang waktu, Jiwoo langsung mengambil sejumlah uang serta sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Namun sial, ketika Jiwoo bertemu dengan orang tersebut, mereka malah ingin mengambil uang Jiwoo dan langsung menghajar Jiwoo hingga tak sadarkan diri. 얼굴 사지 마. Mereka pun menyekap Jiwoo ke dalam bagasi mobil. Dan setelah sadar, Jiwoo mendengar ada suara gaduh di luar mobil. Yang ternyata itu adalah Mujin yang menyelamatkan nyawanya. Di sana, Mujin menyuruh Jiwoo agar tidak berbuat ceroboh lagi yang bisa membahayakan nyawanya. Namun, Jiwoo tidak bisa hanya berdiam diri saja karena ia ingin sekali menemukan siapa yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Dan ia akan menghabisi nyawa orang itu dengan tangannya sendiri. Mujin kembali berkata jika Jiwoo ingin menghabisi orang tersebut, maka Jiwoo harus belajar untuk menghabisi seseorang terlebih dulu. Maka Mujin pun membawa Jiwoo ke kamp pelatihan dari organisasi yang ia miliki. Sampai di sana, seorang anggota organisasi yang bernama Gang Jae mengajak Jiwoo ke sebuah kamar, yang mana dulunya ialah yang menempati kamar itu, tapi karena sekarang Jiwoo yang paling muda di sini, maka kini Jiwoo lah yang akan tinggal di kamar tersebut. Gang Jae berkata, jika kemampuan mereka sudah benar-benar mumpuni, maka mereka akan secara resmi menjadi anggota organisasi. Kemudian Gang Jae juga memberitahu jika tugas Jiwoo adalah mencuci semua piring dan pakaian kotor milik semua orang yang ada di camp ini. 인정받으면 저기로 옮겨갈 수 있어. 진짜 조직원이 되는 거지. 걱정 마. 버틸 거야. Hari-harinya pun ia lalui dengan mencuci piring serta mencuci baju semua orang di camp tersebut. Walaupun kerap kali ia diremehkan dan bahkan dilecehkan oleh beberapa orang. 괜찮아? 아담하네. 빨년이 진짜. Maka dari itu, Jiwoo hanya bisa berlatih di saat semua orang sudah tidur. Dan pada saat itu, Mujin juga datang menemui Jiwoo. Mujin mengatakan jika Jiwoo tidak boleh hanya sekedar memukul, melainkan ia harus menyerang titik lemah yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu pada pelipis, alur mulut, dagu, ulu hati, dan alat kelamin. Di saat itu juga, Mujin secara langsung mengajari Jiwoo bagaimana cara bertarung dengan benar. Hari demi hari terus Jiwoo lalui dengan giat berlatih agar ia menjadi lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk dapat menghabisi pembunuh ayahnya. Hingga tibalah hari pertarungan bebas antara semua anggota di camp tersebut, di mana mereka saling berkelahi satu sama lain sampai menyisakan satu orang yang masih bertahan, dan orang itulah yang akan menjadi pemenangnya. Awalnya, Gang Jae lah yang terlihat akan menjadi pemenangnya. Tapi siapa sangka, ternyata Jiwoo juga masih bertahan dalam pertarungan itu. Hingga kemudian, Gang Jae harus berhadapan satu lawan satu dengan Jiwoo. Terlihat, Gang Jae sebenarnya jauh lebih kuat dari Jiwoo. Namun dengan kegigihan yang ia miliki, Jiwoo pada akhirnya berhasil mengalahkan Gang Jae. Dengan kekalahan itu, Gang Jae terlihat sangat kesal. Namun saat bertemu dengan Jiwoo, Gang Jae seolah menerima kekalahannya itu dengan lapang dada. 뭐가 죄송해. 시합이었는데. Yang ternyata Gang Jae mengajak salah satu rekannya yang berambut gondrong
untuk bersama-sama memperkosa Jiwoo. Dan tanpa diduga, Gang Jae telah memberikan obat tidur di minuman Jiwoo. Hingga tak lama kemudian, Jiwoo pun akhirnya terkulai lemas. Gang Jae dan rekannya itu langsung datang ke kamar Jiwoo dan mereka pun melakukan pelecehan itu pada Jiwoo. Dan dalam kejadian tersebut, abu dari mendiang ayahnya malah terjatuh. Dan hal itulah yang membuat Jiwoo sangat marah hingga menusuk salah satu dari mereka. Dengan sempoyongan, Jiwoo berusaha kabur dari tempat itu. Tak tinggal diam, Gang Jae langsung mengambil sebuah palu dan mengejar Jiwoo. Beruntung, Taeju yang merupakan orang kepercayaan Mujin segera menghentikan perbuatan Gang Jae. Dan karena perbuatannya itu, Gang Jae akhirnya mendapatkan hukuman dari Mujin. Selain itu, secara otomatis, Gang Jae pun akan dikeluarkan dari organisasi. 얼굴, 팔, 다리. 골라. 내가 정하지. Di tempat lain, Jiwoo terlihat sangat bersedih sambil merapikan tempat abu milik ayahnya. Saat ia keluar, Taeju datang menghampirinya sambil mengatakan agar Jiwoo menyerah saja karena Jiwoo sama seperti ayahnya yang tidak cocok berada di dunia kriminal. Tapi di sini Jiwoo tetap pada pendiriannya dan tidak mau keluar sebelum ia bisa membalaskan dendamnya. 멈추기엔 이미 늦었습니다. Singkat cerita, Jiwoo kemudian bertemu dengan Mujin di sebuah rumah makan. Di sana, Mujin memberikan sebuah dokumen yang berisi identitas baru untuk Jiwoo, yang mana kini namanya berubah menjadi Yejin. Di camp pun, Taeju memberikan berita jika Gang Jae telah dikeluarkan karena membunuh Jiwoo. Mujin juga memberikan senjata yang digunakan oleh pelaku yang menghabisi nyawa Donghun, yang mana diketahui jika senjata tersebut merupakan milik seorang polisi. Dan Mujin menyuruh Jiwoo untuk menemukan orang itu dengan cara bergabung dengan pihak kepolisian. 놈을 찾아서 죽여. Tahun demi tahun, Jiwoo lalui dengan latihan yang sangat keras, hingga kini ia pun sudah resmi menjadi anggota dari organisasi. 이제부터 네 목숨은 조직에 갖는다. 무슨 일을? Dan di tahun berikutnya, Jiwoo berhasil bergabung menjadi anggota polisi. Dan saat ini kita akan memanggil Jiwoo dengan nama Yejin. 배신하면 반드시 죽인다. Kini, Yejin bertugas di satuan kriminal, yang mana ketika itu, Yejin sedang mengikuti seorang terduga pelaku pembunuhan yang kita sebut saja dengan nama Park. Yejin masuk sendirian ke sana dan menyuruh rekannya untuk memanggil tim lainnya agar segera datang. Di tempat itu, Yejin menyelamatkan seorang wanita yang terlihat mengalami overdosis. Kemudian, ia melihat Park yang sedang melakukan transaksi narkoba dengan seseorang. Tapi di sini, orang tersebut sengaja mengulur waktu agar bisa bertemu dengan bos dari Park. Tak ingin buruannya kabur, Yejin pun langsung beraksi untuk meringkus Park. 움직이지 마! 경찰이다! 야, 니들 짭새냐? 무슨 개소리야, 이 너 자꾸 일어서! 박창구, 이수민 살해 혐의로 체포한다. Namun siapa sangka apa yang dilakukan Yejin justru malah mengacaukan operasi penyamaran yang dilakukan oleh Satres Narkoba. Operasi tersebut dilakukan oleh seorang sersan bernama Pildo. Dan setelah mendapatkan teguran dari komandannya, Yejin harus menyerahkan Park pada Pildo. 너 내 눈에 띄지 마라. 어? 일로 와, 씨. Di sisi lain, Mujin memberikan pelajaran pada rekan bisnisnya yang berkhianat. Singkat cerita, Yejin kemudian pergi ke kantor Satres Narkoba. Dan sampai di sana, ia bertemu langsung dengan sang kapten yang bernama Cha Gi-ho. Saat melihat wajah Kapten Cha, Yejin teringat jika wajah Kapten Cha sama seperti wajah orang yang sempat datang saat ayahnya dibunuh. Tujuan Yejin datang ke kantor itu adalah karena kini ia telah dipindahkan ke Satres Narkoba. Pada malam harinya, Yejin pergi untuk menemui Mujin. Di sana, Yejin menceritakan jika kini ia sudah berhasil bergabung di Satres Narkoba. Setelah itu, Mujin menceritakan kisahnya dulu saat bersama Donghun, di mana ketika itu, Donghun bersama dengan Taeju berhasil menyelamatkannya saat sedang dalam posisi terpojok. Mereka juga mengambil foto bersama saat sudah berhasil mengalahkan semua musuhnya. Mujin kemudian memberikan Yejin pisau miliknya. Ia mengatakan jika Yejin telah berhasil menemukan pelaku pembunuh Donghun, maka habisilah dia dengan pisau ini. 놈을 찾으면 바로 죽여. 무슨 일이 있어도 조직이 널 보호할 거다.
Di sisi lain, Pildo sedang menginterogasi Park untuk mengetahui siapa bosnya. Namun karena kesetiaannya dengan si bos, Park lebih memilih untuk memberitahu kasus yang lebih penting, yaitu tentang narkoba di dalam permen yang belakangan ini sangat meresahkan. Dan si pengedar itu dikenal dengan nama Mango. Saat Pildo keluar untuk menghubungi rekannya, ia terkejut melihat Yejin yang ada di sana. Setelah mengetahui jika Yejin akan menjadi rekannya, ia pun terlihat protes pada komandannya. Namun karena itu sudah perintah, Pildo pun mau tak mau harus mentaatinya. 네가 지켜봐봐. 버틸 놈인지 아닌지. Di tempat lain, asisten Mujin yang bernama Kang memberitahu tentang perkembangan bisnis mereka. Dan setelah itu, Mujin menyampaikan pada Taiju jika saat ini Jiwoo sudah bergabung di satuan narkoba. Namun Taiju terlihat masih belum bisa untuk mempercayai Jiwoo. Ia pun meminta pada Mujin jika Jiwoo berkhianat, maka mereka harus langsung menghabisinya. 일이 틀어지면 죽여야 됩니다. 그래야겠지. Sementara itu, Yejin dan Pildo mulai untuk mencari keberadaan Mango. Namun karena masih kesal, Pildo menyuruh Yejin untuk bergerak sendirian. Tanpa banyak basa-basi, Yejin langsung masuk ke dalam dan mengajar semua anak buah Mango. Kembali ke Pildo, karena sudah lama menunggu, Pildo akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Namun ketika masuk ke dalam, ia sangat terkejut melihat semua anak buah Mango yang sudah tak berdaya. Pildo seolah tak percaya melihat Yejin yang berhasil mengalahkan semua anak buah Mango. Lalu ia pun memaksa Mango untuk mengatakan di mana permen narkoba itu. Namun Mango sama sekali tak mau untuk mengakuinya. Walaupun sudah memaksa dengan sangat keras, namun Pildo tetap tak berhasil membuat Mango mengatakan semuanya. Yejin ketika itu curiga dengan tingkah laku dari si bartender, sehingga ia pun memeriksa si bartender itu dan benar saja permen narkoba itu disimpan di sebuah botol minuman. Setelah semuanya beres, Mango akhirnya dibawa ke kantor polisi. Namun Pildo sepertinya masih kesal dengan tindakan yang dilakukan Yejin. Di kantor polisi, Mango terus dipaksa untuk membuka suara. Tapi Mango hanya mengatakan jika bosnya adalah seseorang yang sangat kejam. Ia tidak memberitahu siapa sebenarnya bosnya itu. Yang ternyata orang itu adalah Gang Jae. Di mana setelah ia diusir dari organisasi, ia membuat narkoba jenis baru dan menjadi bos dari Mango. 곧 장례식이 있을 겁니다. Yejin kemudian memberitahu Mujin jika Mango sudah ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis baru. Namun sampai saat ini ia belum tahu siapa sebenarnya bos dari Mango. 정의사 들어오라고 해. Setelah itu, Yejin yang sudah mendapatkan akses ke sistem mulai mencari tahu tentang kasus kematian dari ayahnya. Dalam informasi itu, Yejin mengetahui jika benar pistol yang digunakan untuk menghabisi ayahnya adalah milik kepolisian. Dan pada saat itu, Kapten Cha yang sedang melakukan penyelidikan pada kasus tersebut. Sehingga Yejin mulai mencurigai Kapten Cha sebagai pelakunya. Di sisi lain, Mujin menanyakan pada Taiju tentang adanya narkoba jenis baru yang beredar. Namun ketika Taiju menawarkan diri untuk menangani hal itu, Mujin malah mengatakan jika Yejin yang akan mengurusnya. Mujin juga kembali berkata jika ia akan turun langsung untuk mengecek kesiapan dari pabrik narkoba yang ia punya. Bersamaan dengan itu, asisten dari Mujin yang bernama Kang saat ini tengah bertemu dengan seorang buyer dari Jepang. Orang itu bernama Yamamoto, yang mana orang tersebut mengatakan setuju untuk memesan narkoba dalam jumlah yang cukup besar pada mereka. Dan ia meminta agar barang tersebut bisa dikirimkan dalam 10 hari. Di kantor polisi, salah satu anggota mengatakan jika target mereka telah bergerak. Kemudian Kapten Cha menyuruh semua timnya untuk berkumpul karena mereka akan melakukan misi penangkapan. Di sini, Yejin masih belum tahu siapa sebenarnya yang akan mereka tangkap. Setelah menerima senjata, mereka pun melakukan briefing dan di sana juga semua HP mereka dikumpulkan jadi satu. Dan disinilah Yejin dibuat terkejut karena ternyata target mereka kali ini adalah Choi Mujin. Yejin pun sangat bingung karena ia tidak bisa memberitahu Mujin jika kini dirinya dalam bahaya. Kapten Cha mulai menjelaskan jika Mujin telah mengambil alih sebuah pabrik di dekat pelabuhan yang kini ia gunakan sebagai tempat untuk membuat narkoba. Dan si Kapten yakin jika Mujin akan menuju ke sana. Hal itu ia ketahui karena ternyata pihak kepolisian telah memasang kamera tersembunyi di berbagai tempat untuk memantau Mujin. Dan inilah yang membuat Yejin semakin gelisah apakah ia bisa untuk menyelamatkan Mujin.